Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paseban Podcast. Podcastnya Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Perkenalkan, di sini saya Enggar, selaku fisioterapis di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Hari ini kita mau ngobrolin nih tentang pelayanan baru di Rumah Sakit Panembahan Senopati, yaitu pelayanan Sport Injury Center yang telah diresmikan pada tanggal 21 Maret tahun ini. Di sini kita sudah bersama dengan dokter rehabilitasi medik, yaitu Dokter Imam Marzuki. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrolin ya, Dok, ya, layanan baru kita, Dok, yaitu Sport Injury Center. Mungkin bisa bantu, Dok, ya. Sport Injury Center itu apa sih, Dok, ya? Ya, terima kasih Mas Enggar. Jadi kalau untuk sebelum tentang kita apa itu Sport Injury Center, mungkin kita cerita dulu. Kan sekarang itu sudah ada perubahan tren, terutama di generasi milenial. Kalau yang dulu trennya itu tren mageran, ya. Sekarang itu sudah banyak yang menuju ke arah pola hidup yang lebih sehat. Salah satunya entah itu dari foodingnya maupun dari aktivitas olahraganya. Nah, ada yang sifatnya olahraga sifatnya profesional kayak atlet, ada yang sifatnya hanya sebagai hobi atau sebagai lifestyle. Nah, apapun bentuk olahraganya, harapannya menjadi sesuatu yang lebih sehat. Tapi apapun aktivitas tentu akan bisa menyebabkan suatu resiko. Nah, salah satu resiko dari olahraga adalah suatu terjadinya cedera. Nah, ketika sudah terjadi cedera, maka yang dilakukan adalah bagaimana proses recovery itu menjadi secepat mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Nah, proses untuk membantu proses penyembuhan atau recovery pada klien-klien baik olahragawan sifatnya profesional maupun yang sifatnya hobi atau lifestyle tadi, itu yang menjadi concern dari Sport Injury Center kita, itu Mas Enggar. Nah, seperti yang disampaikan Mas Enggar tadi, bahwa kita barusan launching itu untuk suatu layanan baru. Nah, mungkin untuk pemirsa sekalian, ya salah satunya yang support kita itu dari Mas Enggar ini. Beliau ini adalah fisioterapis AIFO yang memang concern di bidang sport injury. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya, Dok, ya, kita mau ngucapin terima kasih banyak ya, Dok, ya, buat jajaran direksi rumah sakit telah mewujudkan pemikiran kita untuk membuat suatu layanan yang concern pada cedera olahraga, dan juga Bapak Bupati Bantul yang sudah meresmikan pada tanggal 21 kemarin gitu ya, Dok, ya. Kemudian kira-kira fasilitas apa ya, Dok, yang sudah kita sediakan di layanan ini, Dok? Kalau kita bilang suatu fasilitas, tentunya tidak hanya terbatas pada hardware atau alatnya saja. Ya. Kalau kita ngomong suatu fasilitas, ya mulai dari SDM-nya, kemudian prasarana termasuk sarana. Nah, di Rumah Sakit Panembahan Senopati ini kita harapannya menjadi suatu layanan yang sifatnya one stop service. Jadi sejak cedera akut, kalau memerlukan suatu tindakan yang berupa rekonstruksi, harus dilakukan tindakan operasi misalnya, atau rekonstruksi di bidang ortopedi, kita juga sudah ada seorang dokter spesialis ortopedi konsultan nih, yang di situ juga concern juga untuk masalah sport injury. Dokter Hartoko ya, Dokter Hartoko, SPOT konsultan. Kemudian SDM dari ortopedi ini juga didukung oleh tentunya pelayanan bidang bedah di kamar bedah maupun pelayanan bangsal bedah. Pasca pembedahan untuk recovery-nya kita ada support dari tim rehabilitasi medik yang meliputi dari dokter rehabilitasi medik, fisioterapis, okupasi terapis kalau seandainya nanti harus return to work-nya. Itu dari segi SDM. Kemudian dari segi prasarana, kita ada satu unit khusus Sport Injury Center dengan pelayanan terpisah dari fisioterapi untuk ruangannya, ya.
Sehingga harapan kita lebih nyaman untuk rekan-rekan yang akan menjalani proses rehabilitasi sport injury itu. Kemudian dari sarana atau alat-alatnya, selain modalitas fisik seperti krioterapi, kemudian stimulasi elektrik, kemudian kita juga ada perlengkapan-perlengkapan yang sifatnya untuk recovery dari segi muskuloskeletal, alat-alat gym, sampai dengan nanti mocking untuk aktivitas olahraga sesuai dengan olahraga awalnya. Jadi kalau untuk olahraga awalnya basket, kita ada mocking untuk alat-alat basket sampai dengan lapangan mininya. Kemudian kalau untuk olahraga awalnya jogging, kita ada track di situ. Ya, jadi sesuai dengan olahraga yang digeluti sama pasien ya, Dok. Betul ya. Jadi kita topik dari segi penanganan akut, kemudian sampai recovery, targetnya sampai dengan return to sport untuk seorang atlet, atau return to work untuk seorang yang olahraganya sifatnya lifestyle gitu. Ya. Nanti kedepannya fasilitasnya mungkin ditambahi lagi ya, Dok ya. Dan juga saya kira tim rehabilitasi medik itu nggak cukup sekedar dokter rehab medik, dokter ortopedi, dan juga fisioterapi, Dok ya. Mungkin nanti kedepannya ada psikolog sport, nutrisionis untuk olahraga gitu, Dok. Itu mungkin perkembangan untuk kedepannya. Setuju sekali, Mas Ari. Kalau untuk pembinaan olahraga yang sifatnya profesional, itu memang bukan lagi sifatnya sebagai sambilan, tapi memang itu ada science on sport. Science on sport ya sport science itu di tahapannya mulai dari faktor nutrisi ditata dulu, lifestyle-nya ditata dulu, basic untuk skillnya ditata dulu, baru nanti ke arah technical skill. Sampai mentalnya pun juga ditata. Betul. Ya, gitu. Nah, terus kira-kira yang bisa ditangani kita itu apa aja sih, Dok? Kasus-kasusnya, contohnya apa gitu? Untuk cedera olahraga sebetulnya tidak hanya terbatas pada kasus-kasus yang banyak seperti cedera pada lutut atau ligamen, itu yang sering atau jamak digaungkan di medsos. Tapi sebenarnya cedera olahraga itu meliputi yang dari paling ringan, misalnya yang punya hobi bulu tangkis, apabila tekniknya kurang atau pemanasannya kurang pas atau basic skillnya belum ditata, seringkali menyebabkan cedera yang sifatnya kronis, nyeri pada siku, ya disebut dengan tennis elbow, atau misalnya yang gripsnya terlalu kenceng, menyebabkan gangguan pada gerakan pada jari-jari, trigger finger, atau pada kasus-kasus yang sekarang pembinaan atlet sejak usia muda, misalnya di sekolah sepak bola, ketika pertumbuhan tulang itu belum maksimal, kemudian pembebannya terlalu berlebihan, termasuk over exercise, justru kadang menyebabkan suatu gangguan pertumbuhan tulang yang harus dikoreksi. Kalau tidak akan menyebabkan gangguan sampai masa tuanya, misalnya osteoarthritis atau gangguan pertumbuhan pada tulang betis seperti itu ya. Jadi cedera itu bukan hanya sifatnya akut, patah atau robek, tapi bisa juga menjadi sifatnya kronis yang pelan-pelan nanti akan menyebabkan gangguan fungsional. Seperti itu, Mas. Karena teknik yang kurang bagus, terus kemudian ada kerja otot yang tidak seimbang gitu ya. Betul. Kira-kira pelayanan kita itu bisa mengcover asuransi nggak, Dok ya? Untuk menjangkau rekan-rekan kita yang mungkin lebih mengandalkan asuransi daripada biaya sendiri gitu. Ya. Jadi kalau untuk pelayanan di rumah saya itu tidak membedakan apakah itu pelayanan fee for service atau bayar sendiri ataupun dibayarkan oleh pihak ketiga atau asuransi. Dan di Rumah Sakit Panembahan Senopati itu sudah bekerjasama dengan beberapa penjamin asuransi kesehatan yang cover yang paling besar ya BPJS, itu bisa masuk tercover. Kemudian misalnya yang ada kerjasama dengan InHead gitu juga masih bisa juga. Atau juga kalau untuk suatu pembinaan atlet yang berupa institusi seperti sekolah sepak bola punya coverage asuransi sendiri atau mau kerjasama secara sendiri juga masih memungkinkan, saya kira seperti itu, Mas. Jadi nggak cukup kita harus bayar sendiri ya, Dok ya. Kita bisa mengcover dari BPJS atau asuransi yang lain, asuransi dari swasta gitu bisa, Dok.
misalkan pemirsa ini mengalami cedera gitu dok ya, gimana rekan-rekan pemirsa ini bisa menjangkau tempat kita dok, layanan kita? Ya, jadi kalau untuk mau melakukan suatu proses recovery atau pemulihan, tentunya yang pertama harus dilakukan suatu proses assessment. Ya, bagaimana kita mau memperbaiki kalau kita yang mau diperbaiki kita belum ada suatu kejelasan. Nah, assessment itu kalau untuk tempat kita, titik masuknya bisa lewat dari dokter ortopedi kalau memang itu dari awal pemirsa sudah yakin ada suatu proses trauma atau cedera. Atau kalau memang keluhannya nyeri dan tidak yakin, bisa juga melalui dokter saraf untuk mengakses titik nyerinya apa sumbernya. Kalau memang dari muskuloskeletal, tentunya akan dicari dari pemeriksaan penunjang. Kita ada MRI 128 slice, CT scan MRI 1,5 Tesla, itu cukup detail untuk menggambarkan kondisi tulang, sendi maupun otot, bahkan tingkat persarafan, sehingga kita bisa yakin level cederanya seperti apa. Kemudian kita bisa berdasarkan untuk program rehabilitasinya seperti apa. Program rehabilitasinya nanti akan disusun oleh dokter rehabilitasi medik. Kemudian untuk nanti juga kita akan berkolaborasi, termasuk beliau ini Mas Enggar ini sudah, kalau untuk dari masalah olahraga, basicnya sudah dari fisioterapis tim olahraga ya Mas Enggar ya. Alhamdulillah kemarin fisioterapis tim sepak bola, sehingga selain dari pendidikan formalnya, dari masalah pengalaman, saya kira itu suatu poin plus yang bisa kita harapkan, tidak hanya knowledge basic tapi juga berdasarkan experience basis. Jadi rumah sakit kita sebenarnya udah komplit ya dok ya, dari segi SDM-nya dan juga alat-alat penunjang, pemeriksaan penunjangnya ya dok ya. Jadi nggak cukup kita cuma sekedar itu kata ini sakit kita, sakitnya itu ini ya. Jadi nggak cuma sekedar katanya ya dok ya. Jadi kita punya alat-alat untuk menunjang diagnosa itu, untuk memperkuat diagnosa itu. Salah satunya adalah MRI itu tadi dok ya. Betul Mas Enggar, karena kalau untuk dikatakan ya cedera ligamen misalnya, itu yang sekarang ngetren itu ya. Cedera ligamen itu tergantung dari ligamen mana yang terkena, kemudian derajatnya seberapa, apakah dia parsial atau total tears, kemudian apakah ada gangguan juga pada meniskusnya, kemudian derajat laxity atau ketidakseimbangan atau kegoyahannya itu seberapa. Itu masing-masing klien tentu berbeda. Sehingga untuk proses recovery-nya atau program rehabilitasinya juga tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Yang satu dengan renang bagus, ini dengan sepeda bagus, belum tentu itu bisa diaplikasikan sama dengan satu yang lainnya. Kasus yang satu sudah terjadi 6 bulan yang lalu, waktunya sudah mengecil, yang satu akut baru terjadi beberapa minggu, tentunya pendekatannya juga akan berbeda. Iya, karena setiap orang mempunyai karakteristik masing-masing gitu. Betul. Maksudnya. Kemudian ini terakhir dok, untuk menguatkan kenapa pemirsa ini harus datang ke tempat kita dok. Apa yang membuat tempat kita itu lebih dari tempat-tempat yang lain seperti itu dok? Ya, jadi kalau untuk kita sekarang sudah sport berbasis sains ya, tentunya apabila terjadi suatu proses cedera, recovery-nya harus berbasis sains juga. Ya, sains itu berdasarkan knowledge dan berdasarkan experience. Kemudian seorang prajurit masuk ke medan laga tidak hanya berdasarkan keberanian, tentunya juga harus dengan tools yang mencukupi. Nah, kita di sini ada kelengkapan dari SDM yang saya kira cukup berpengalaman dan basisnya. Kemudian dari alat-alatnya juga lengkap, serta termasuk dari penunjang untuk pemeriksaan penunjang, memastikan diagnosisnya maupun untuk nanti evaluasinya mencukupi. Kemudian dari segi pembiayaan bisa tercover dengan asuransi, sehingga tidak harus out of pocket mengeluarkan uang, karena kita ketahui bahwa recovery pasca cedera olahraga itu hitungannya tidak 1-2 kali. Iya, betul. Ligamen mungkin sampai 3 bulan ya, 1-2 kali out of pocket oke. Tapi kalau 3 bulan turut-turut ya mungkin bisa mempengaruhi balance kita ya. Nanti jadi harapan sakit kita kanker ya, kantong kering ya. Jadi harapan kita
Dengan adanya nilai-nilai plus itu menjadi salah satu alternatif pemilihan tempat untuk nyaman, pemulihan untuk cedera olahraganya. Ya. Nah, perlu pemirsa ketahui juga, koreksi kalau saya salah, di Rumah Sakit Panembahan Senopati ini layanan Sport Injury Center itu satu-satunya di DIY kalau nggak salah ya dok ya, rumah sakit umum daerah yang memiliki layanan cedera olahraga dengan fasilitas yang sangat mumpuni. Ada ruang tersendiri, kemudian ada lantai yang dari karet, rubber mat, ada juga alat-alat gym dan juga krioterapi yang disebutkan tadi, ada electrical stimulasi juga, dan juga SDM yang cukup memadai gitu dok. Mungkin obrolan kita cukupkan sampai ini dok. Mungkin closing statement dari Dr. Imam untuk rekan-rekan pemirsa, monggo dok. Jadi gaya hidup sehat termasuk dengan olahraga itu sesuatu yang mutlak diperlukan untuk kondisi saat ini sebagai balance dari pola hidup kita. Kemudian berusaha olahraga dengan cara yang benar untuk mencegah cedera itu utama. Seandainya terjadi suatu proses cedera, mulailah untuk penanganan cedera yang sifatnya berbasis sains. Kemudian safety, comfortable, pemilihan lokasinya salah satunya adalah di Rumah Sakit Panembahan Senopati ini. Iya, luar biasa sekali ya rekan-rekan pemirsa. Obrolan hari ini mungkin karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti ada obrolan selanjutnya ya dok ya. Siap, ada episode selanjutnya nanti bisa kita sambung lagi. Demikian saya Enggar Buridasmoro dari fisioterapis Rumah Sakit Panembahan Senopati dan juga Dr. Imam Marzuki dari Rumah Sakit Panembahan Senopati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.